Bayangkan kamu lagi sendirian di rumah, tapi tiba-tiba ada orang yang manggil nama kamu. Dan kamu yakin itu adalah ibu kamu, tapi saat kamu lihat keluar, ternyata tidak ada siapapun di sana. Hai, aku Salma dan selamat datang di sebuah cerita yang akan buat kamu mikir dua kali. Pernah nggak kamu lagi sendirian di rumah, terus tiba-tiba ada seseorang yang manggil nama kamu di luar rumah, dan kamu yakin suaranya itu sangat jelas. Dan kamu yakin itu memang suara seseorang yang benar-benar kamu kenal. Tapi setelah kamu lihat keluar, ya memang tidak ada siapa-siapa di luar sana. Mungkin sebagian kita hanya menganggap itu salah dengar, atau mungkin cuma halusinasi sesaat. Tapi anehnya, sejak dulu itu memang banyak orang tua yang melarang kita kalau misalnya ada seseorang yang manggil kamu, jangan langsung dijawab. Yang membuat kisah ataupun masalah ini tuh semakin menyeramkan ya, karena kejadian ini tuh tidak hanya terjadi pada saat malam hari, bahkan siang hari ataupun pagi hari pun ada. Dan banyak banget orang mengaku mereka itu sering mendengar namanya dipanggil bahkan pada saat siang bolong. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah mendapatkan sebuah cerita di media sosial. Ada seseorang yang membagikan pengalamannya ketika ia sendirian di rumah. Pada saat dia sendirian di rumah, itu dia merasa ada ibunya yang lagi manggil nama dia. Dan suara itu sangat jelas. Tanpa dia curiga, dia langsung menjawab dan langsung keluar dari kamar untuk ngecek. Karena dia merasa itu berasal dari dapur, dia langsung ngecek nih ke dapur. Ternyata di dapur tersebut kosong, gak ada siapapun. Dan beberapa menit kemudian ibunya pulang dari pasar. Ada juga yang mengalami hal tersebut bukan hanya sekedar sendirian di rumah, tapi bisa jadi ada di kebun, ada di perjalanan yang mungkin sunyi, atau bahkan tempat-tempat yang memang kamu yakin kamu lagi sendirian ada di sana. Dalam berbagai cerita yang dipercaya masyarakat Indonesia, memang ada beberapa makhluk yang mampu meniru suara manusia. Suaranya itu bisa terdengar seperti ayah, ibu, kakak, bahkan orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Itulah pada zaman dahulu, orang tua kita sering mengingatkan kalau ada orang yang manggil jangan langsung menjawab, karena banyak makhluk yang masih bisa meniru suara tersebut. Jadi kamu pastikan dulu, kira-kira yang manggil kamu itu benar-benar manusia atau bukan. Ketika zaman dulu, kalau misalnya memang orang itu yakin itu adalah manusia, ya pasti biasanya tuh dia manggilnya 2 kali atau mungkin langsung menghampiri kita. Tapi kalau suara itu hanya terdengar sekali, ya banyak orang hanya memilih untuk diam. Entah itu hanya sebuah kebetulan, sugesti ataupun lainnya, yang penting sesuatu itu masih belum bisa dapat kita jelaskan. Sampai pada saat ini ya, bayangkan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, banyak orang yang masih mengaku ketika namanya itu dipanggil, dan ketika mereka melihat itu memang benar-benar tidak ada siapapun. Yang membuatnya semakin menyeramkan, kejadian ini tidak hanya terjadi pada 1 atau 2 orang saja. Suatu saat nanti misalnya ada seseorang yang manggil nama kamu nih, dan kamu yakin kamu lagi sendirian. Kira apa yang bakal kamu lakukan? Apakah kamu langsung cek keluar? Dan apakah kamu berani untuk mengintip keluar? Atau mungkin kamu langsung menjawab? Hampir di setiap daerah ya yang ada di Indonesia ini pasti pernah mengalami hal itu. Ada yang bilang itu berasalnya tuh dari hutan, ada yang bilang berasal dari sebelah rumah, ada yang bilang berasal dari dapur mereka sendiri. Tapi ketika mereka ngecek, ya gak ada siapa-siapa. Sebenarnya hal yang membuat menyeramkan itu kenapa pola cerita ini tuh berulang kali sama gitu. Yang jelas larangan untuk menyaut ataupun menjawab dari panggilan tersebut itu masih diwariskan ke generasi. Dan entah karena kebetulan setiap orang masih memilih untuk tetap mengikutinya. Tulis pengalaman kamu di kolom komentar jika kamu pernah mengalami hal ini. Nah, aku penasaran, apakah kamu pernah mendengarkan suara yang kamu yakin itu adalah seseorang yang manggil nama kamu, tapi ternyata tidak ada seorang pun di sana. Aku Salma, sampai jumpa di cerita berikutnya.